Halo Lovers, dalam agama Islam, Dajjal adalah makhluk paling mengerikan yang akan menghancurkan iman manusia di akhir zaman dengan fitnah-fitnah yang keji, pembunuhan dan peperangan. Namun, agama Yahudi secara halus maupun terang-terangan justru menunggu kedatangan sosok Dajjal. Lantas, bagaimana Dajjal menurut Kristen, Hindu maupun agama Buddha? Namun perlu digarisbawahi, pernyataan ini hanya perdebatan persepsi agama seperti melihat telur yang pecah, sehingga jika ditanyakan manakah yang telur, masing-masing agama bisa mempunyai jawaban yang berbeda. Agama A akan menjawab bahwa telur itu putih telur, agama B menjawab telur itu kuning telur, dan agama C bisa saja menjawab telur itu cangkang telur. Lalu, apa jawaban menurut Lovers? Berikut kami ulas tentang Dajjal menurut 5 agama di dunia. Begini ulasannya. Seperti biasa, sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Klik like juga ya, dan share buat yang belum tahu. Ayo kita dukung channel ini agar lebih bagus lagi. Dajjal dalam agama Islam. Islam sangat tegas memberitahu akan datangnya Dajjal yang harus diwaspadai. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan ciri-ciri sosok ini, dari bentuk tubuhnya, tempat lahirnya, hingga kematiannya, sangat lengkap terangkum di banyak sabda Nabi Muhammad SAW. Menurut Islam, Dajjal adalah makhluk dari golongan manusia, wujudnya laki-laki bermata satu, dan akan diikuti oleh umat Yahudi, seperti penjelasan hadis berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, kebanyakan pengikut Dajjal adalah Yahudi, anak-anak dan para wanita pezina terang-terangan. Al-Quran tidak menjelaskan detail sosok Dajjal ini, namun dalam Islam, Dajjal merupakan hal yang wajib dipercayai akan muncul di akhir zaman. Mesias di dalam agama Yahudi. Berbeda dengan Islam yang menjadikan kemunculan Dajjal sebagai akhir zaman, bagi Yahudi kemunculan Al-Masih Dajjal diyakini sebagai hari kemenangan dan kejayaan mereka. Namun, Al-Masih yang mereka tunggu bukanlah kedatangan Nabi Isa Al-Masih sebagaimana keyakinan Islam dan Kristen. Umat Yahudi sebelum era Kristen berbeda pendapat tentang siapa Al-Masih. Satu pihak berpendapat Al-Masih adalah Nabi Isa dan membentuk agama Katolik dan Kristen. Sebagai Yahudi lain berpendapat Al-Masih bukanlah Isa, namun Al-Masih lain, memungkinkan Al-Masih yang dimaksud adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Antikristus di dalam agama Kristen. Dajjal dalam Kristen populer dengan istilah Antikristus yang termuat di beberapa ayat Alkitab seperti Injil Yohanes pasal 2 ayat 18 dan Injil Yohanes 1 ayat 7. Istilah Antikristus berasal dari bahasa Yunani Antikristos. Kata ini terdiri dari dua kata, yakni anti yang berarti berlawan dan Kristos yang artinya Kristus. Dengan penyederhanaan, Antikristus artinya adalah lawan Kristus. Dengan kata lain, dia adalah musuh besar Kristus atau Tuhan Yesus yang berlawanan dengannya dalam hal sifat, dasar, dan ajaran. Dalam teologi Kristen, Antikristus adalah pemimpin yang dinubuahkan Alkitab dan akan menjadi musuh besar Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Jika ditarik ke belakang, konsep Antikristus serupa dengan Dajjal dalam agama Islam. Kedatangannya akan menjadi musuh Kristus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Islam. Sankyoni di dalam agama Hindu. Sedikit berbeda dengan ajaran Islam maupun Kristen. Dalam agama Hindu, Dajjal adalah biang keladi dalam penyebab terjadinya peperangan umat manusia. Sosok ini memiliki sifat cerdik, sangat licik dan provokatif. Dalam metode penyampaian Hindu, sosok Dajjal ditransformasikan menjadi sosok figur yang bernama Sankyoni. Nama lain Sankyoni adalah Swala Putra atau Suman dan disebut juga dengan Trigandalpati. Menurut Mahabharata, Sankyoni merupakan personifikasi dari dua para yoga, yaitu masa kekacauan di muka bumi, pendahulu zaman kegelapan atau Mali Yoga. Sama dengan Dajjal pada agama Islam, sosok Sankyoni pada Hindu digambarkan sebagai penyebar fitnah, provokasi, dan bermata yang satu. Individualisme di dalam agama Buddha. Dajjal menurut agama Buddha berbeda pula dengan Hindu, Kristen, Yahudi maupun Islam.
Ideologi Buddha memaknai sosok jahat Dajjal bukan tentang siapa, melainkan setiap individu manusia itu sendiri. Sehingga di dalam ajarannya, seorang Buddha harus meninggalkan sifat-sifat kejahatan, nafsunya. Nafsu jahat yang ada di setiap manusia inilah yang diidentikan dengan sosok Dajjal. Nafsu yang dimaksudkan bukanlah nafsu manusiawi seperti nafsu seksual, nafsu makan atau nafsu tidur, namun nafsu di sini adalah nafsu amarah yang mendorong manusia pada kejahatan, kebencian, kebohongan, keserakahan, permusuhan, dendam, dan peperangan. Dengan kata lain, siapapun setiap manusia yang mengikuti nafsu kejahatannya, dia adalah Dajjal dalam agama Buddha. Wallahu a'lam bishawab.